things, GDP, economy. Potongan video barusan durasinya cuma 3 detik, dan ternyata dari 3 detik tersebut gue berhasil bikin tulisan yang memuat 1497 kata yang isinya tentang sejarah, ekonomi, politik, sosial budaya yang ada di Korea Selatan. Tulisan ini pengen gue bagikan ke kalian semua dalam bentuk video, jadi selamat menyaksikan. Gue sendiri awalnya nggak minat sama sekali untuk bikin konten soal Korea. Kenapa? Karena gue ngerasa nggak relate, gue ngerasa nggak relevan. Gue bukan fans K-pop, gue juga bukan haters K-pop. Ya pengetahuan gue soal Korea pun terbatas lah. Kalau dulu ketika mendengar nama Korea Selatan, gue cuma kebayang 3 hal gitu. Pertama Winter Sonata, kedua Kung Fu Command, ketiga Ang Jung-hwan, Pak. Penggemar Liga Italia nggak akan lupa Ang Jung-hwan dan Brian Moreno. Gue juga punya girl band favorit ya, T-ara. Ya. Makanya waktu kasus Yonglek naik, gue sama sekali nggak ada niat untuk bikin konten soal Korea. Tapi ketika kasus rasisme yang naik dan gue tonton videonya, di situ gue ke-trigger, Pak. Gue kepancing, asli. Karena orang rasis ini itu nyebut GDP, ekonomi, dan lain-lain. Waktu dia mengeluarkan kalimat tersebut, gue tercengang. Kenapa gue tercengang? Coba. Dia itu udah berhasil menggambarkan secara jelas terang dan gelapnya Korea Selatan. Terus dia berkali-kali menunjukkan superioritas ras Korea gitu, yang mana dia pikir emang lebih baik daripada ras orang Indonesia. Dan salah satu bentuk dia menunjukkan superioritas itu adalah dengan membahas GDP, ekonomi, dan lain-lain. Nah, disinilah momen dimana dia menunjukkan kepada gua betapa terbatasnya intelektualitas yang dia miliki. Sebenarnya nggak ada yang salah sama pernyataan itu. Mau kita bahas GDP-nya, mau kita bahas ekonomi secara keseluruhan, memang Korea Selatan unggul jauh dari kita saat ini. Tapi yang bikin gue gatel adalah dari sekian banyak indikator perekonomian yang lu bisa pakai, lu malah milih GDP, cuy. Artinya, lu sedang nyayat jantung lu sendiri ketika memutuskan untuk memilih GDP dalam pernyataan lu. Sekarang mari kita sayat pelan-pelan. Kenapa gue menganggap pilihan dia menggunakan GDP adalah hal yang keliru? Gini, jelasin dulu pengertian GDP ya. Jumlah atau nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan unit perekonomian dalam suatu negara dalam satu periode tertentu, biasanya diukur dalam 1 tahun. Di Indonesia, GDP itu dikenal dengan produk domestik bruto atau PDB. Nah, cara hitungnya kita tinggal kalkulasikan konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Maka dapatlah nilai GDP atau PDB. Dan PDB ini nilainya pada akhirnya dipakai menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan perekonomian suatu negara. Semakin besar GDP maka semakin bagus. Dan Korea Selatan pun ya memang GDP-nya lebih gede dari Indonesia. Walaupun demikian, GDP Indonesia itu nggak jelek loh. Untuk negara berkembang bahkan bagus banget. Kita itu salah satu negara berkembang dengan GDP terbesar di dunia. Kita masuk G20. Dan yang mind blowing adalah dalam 5-10 tahun lagi, lo tahu GDP yang dimiliki oleh Indonesia sangat mungkin untuk melampaui Korea Selatan. Kenapa demikian? Karena pertama, penduduk Indonesia banyak, cuy. Lebih banyak dari Korea Selatan. Kedua, Korea Selatan itu punya masalah aging. Artinya di Korea Selatan, penduduk yang berada di usia yang nggak produktif lagi atau yang udah tua, itu banyak banget jumlahnya. Sedangkan penduduk mudanya itu jauh lebih sedikit dari Indonesia. Jadi di sini kelihatan si orang ini bodoh gitu loh. Nggak perlu deh kita nunggu 5-10 tahun ke depan. GDP P3 atau kemampuan daya beli paritas. Indonesia hari ini itu mengungguli Korea Selatan. Kalau based on GDP P3 tadi, Indonesia saat ini berada di peringkat 7 dunia. Korea Selatan ada di peringkat 14. Oh, kalau gitu berarti kita itu negara yang lebih makmur dan sejahtera dari Korea ya, Bang? Ya nggak gitu konsepnya. Makanya gue bilang metodenya itu nggak bisa kita pakai indikator cuma GDP doang. Nah, GDP itu total agregat, teman-teman. Bukan rata kesejahteraan. Untuk mengukur kemakmuran suatu masyarakat, nggak cukup sama GDP. Makanya ini orang tolol banget pakai GDP. Seenggaknya lu pakai gross national income kayak yang lu bagi sama jumlah penduduk, atau lu pakai indeks gini kayak, atau lu pakai pendapatan per kapita kayak, itu legit. Ini lu pakai GDP, coy. kelihatan notain. Lu udah kasar, ngatain orang jelek, bego lagi, komplit. Makanya mau lu lahir, tumbuh, sekolah, berkembang di negara semaju Korea Selatan pun itu nggak menjamin lu jadi orang pintar. Dan satu hal yang nggak bisa kita bantah adalah Korea Selatan itu negara yang sangat-sangat maju. Dan dia jadi salah satu negara terkaya di dunia saat ini. Benar-benar dari negara yang miskin banget sampai jadi negara yang kaya banget. Dan itu bisa jadi contoh atau bahan pelajaran untuk negara berkembang yang lain.
Nah, sekarang kalau kita balik pada tahun 1950-an, bisa dibilang Korea Selatan itu adalah salah satu negara termiskin di dunia. Nah, memasuki tahun 60-an, keadaannya mulai berubah untuk Korea. Di bawah Presiden Park, orang yang meletakkan fondasi ekonomi modern Korea saat ini, Korea mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Mulai sadar kalau mereka nggak punya sumber daya alam, mereka nggak punya natural resource, jadi mereka bergerak ke arah yang lain. Mereka berinvestasi kepada sumber daya manusianya. Mereka memperbaiki hubungan bilateral, mereka dapat fresh money, dan uang itu digunakan untuk menyekolahkan sebanyak-banyaknya orang Korea ke luar negeri. Nah, dari sana mereka juga mulai bergerak ke arah industri manufaktur. Mereka bergerak ke arah pengembangan teknologi, dan makin berkembang terus, akhirnya mereka juga bergerak ke arah entertainment dan pop culture. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Korea Selatan saat ini di 2021 ini dari salah satu negara termiskin dunia berubah menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Ya, produknya digunakan seluruh orang di dunia dan pop culture-nya dinikmati seluruh orang di dunia. Korea Selatan berhasil memancarkan sinar yang sangat terang untuk seluruh dunia. Tapi ternyata sinar yang sangat terang ini meninggalkan bayangan yang begitu gelap, Pak. Yaitu rasisme yang pekat. Yes, once I've experienced racism. Yes, I have. No. I think no. Me personally, no. But my friends experienced this kind of condition before. If I think about it, I don't think so, yeah. Isu rasisme di Korea ini udah lama jadi bahan pembicaraan di seluruh dunia ya. Banyak tulisan ataupun video yang sudah membahas masalah ini. Banyak yang nggak setuju, banyak juga yang mengamini. Dan jelas untuk membahas hal ini kita nggak bisa cuma bergantung sama opini, Pak. Pertama kita perlu data dan angka. Tahun 2014, Seoul Institute itu pernah bikin survei. Mereka menanyakan 2.500 orang asing di Korea dan 94,5%-nya mengaku pernah mengalami diskriminasi. Terus juga World Values pernah melakukan survei itu tahun 2010 sampai 2014, yang mana hasil surveinya menyatakan bahwa 44,2% dari total populasi Korea waktu itu nggak mau kalau punya tetangga yang berbeda etnis. Lebih dalam lagi, survei ini juga menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi dan rasis itu benar-benar ditujukan kepada orang-orang dari Afrika dan orang-orang yang berasal dari Asia bagian selatan. Kalau kita tarik lagi akarnya, pertama dari regulasi Korea Selatan sendiri, ternyata ada masalah cuy. Karena di situ memuat yang namanya kemurnian ras atau minjok. Jadi beberapa aturan di Korea Selatan emang based on kemurnian ras. Pemerintah Korea sadar akan hal ini. Jadi ya udah, mereka mulai merevisi aturan-aturan yang menegaskan soal kemurnian ras. Kedua, kita lihat budayanya deh. Di Korea Selatan penampilan itu kan hal yang penting banget ya. Kita bisa lihat even bukan artis pun orang-orang Korea itu berpenampilan bagus-bagus semua cuy. Enak banget dilihat. Dan penampilan tersebut termasuk fisik. Makanya di Korea Selatan itu yang namanya operasi plastik adalah hal yang jamak dan lumrah dilakukan dimanapun. Dalam wawancaranya kepada Huffington Post, So Yun Lin yang merupakan peneliti dari Seoul National University mengatakan bahwa operasi plastik menjadi salah satu cara warga Korea untuk bertahan hidup. Karena apa? Karena di Korea penampilan fisik itu dianggap akan menimbulkan keberuntungan gitu. Jadi semakin ganteng orang, semakin cantik orang, maka dia akan semakin beruntung. Makanya operasi plastik bisa jadi budaya yang sangat populer di situ. Hal itu disampaikan oleh Dr. Jo Kwon. Dan untuk sebuah negara yang benar-benar memperhitungkan penampilan dan fisik, jadi terasa wajar kalau friksi yang bermuatan rasisme sering terjadi. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir lebih jernih, yang rasis itu oknum bahkan, bukan seluruh penduduk Korea. Masih banyak orang Korea yang baik, gue percaya itu. Sama kayak di Indonesia, yang barbar, yang gak sopan itu di internet, oknum. Gak semua netizen Indonesia yang barbar, ya kan? Itu sama aja di Korea juga gitu. Karena menurut gue sendiri ya banyak dari Korea yang bisa kita pelajari. Ya gimana cara mereka nge-development negara mereka, gimana cara mereka berinvestasi pada sumber daya manusia, gimana mereka bisa survive tanpa natural resource yang cukup gitu loh, dan berhasil sampai sekarang. Itu aja dari gue. Kalau ada kesalahan gue minta maaf dan mau gue dikoreksi, silakan feel free menggunakan kolom komentarnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.